Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore anak-anakku semua. Ya, apa kabarnya di sore hari ini? Gimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan aja kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sehingga kita di siang menjelang sore hari ini kita akan belajar mengenai tentang pemrograman dasar. Ya. Pada kesempatan kali ini pemrograman dasar diisi oleh saya ya, Pak Ade Saputra. Sebelum minggu-minggu kemarin diisi oleh dengan Pak Irfan. Ya, jadi pada dasarnya, pada prinsipnya satu mapel diajarkan oleh dua guru yang insya Allah kami berdua akan selalu berkolaborasi agar supaya para siswa-siswi SMK 5 bisa mengikuti pembelajaran ini dan semoga saja diberikan pemahaman mengenai tentang dasar-dasar pemrograman. Terutama di sini kita dalam pemrograman bahasa C. Ya, jadi saya ulang kembali, pertemuan ini juga diisi dengan Pak Irfan, ya, sekaligus juga membawa pembelajaran tentang pemrograman dasar ini. Baiklah anak-anakku semua, kita akan masuki mengenai tentang kompetensi dasar dulu ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita itu adalah tentang variabel gitu. Nah, sebelum saya membahas materi tentang variabel, kita kenali dulu yang namanya kompetensi dasar di sore hari ini. Kompetensi dasar kita yang pertama adalah menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Lalu membuat kode program dengan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Ya, mungkin kompetensi dasar ini sama seperti minggu kemarin ya yang diajarkan oleh Pak Irfan. Ya. Di sini saya hanya sekedar melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Irfan, ya. Lalu indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan variabel dan sintaks penulisan, membuat aplikasi program yang menerapkan tipe data, variabel, konstanta, operator, serta ekspresi. Itu adalah indikator ya untuk siswa ya dalam mencapai suatu kompetensi di materi di sore hari ini. Ya, sebelum saya masuk ke dalam materi tentang variabel, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tentang tipe data. Gitu. Untuk mengingat-ingat kembali ya, untuk mengingat-ingat kembali yang dimaksud dengan tipe data itu apa, primitif itu apa, tipe data yang komposit bagaimana. Tipe data ya, tipe data itu adalah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana si programmer ini bermaksud untuk menggunakan data tersebut. Gitu. Jadi seorang programmer dia harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira tipe data apa nih yang akan digunakan. Apakah dia tipe datanya integer, apakah dia tipe datanya array, ataukah tipe datanya boolean, ataukah dia menggunakan tipe data yang string. Jadi seorang programmer dia harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tentang tipe data ini. Penggunaan tipe data ini juga harus diketahui terlebih dahulu. Jadi seorang programmer dia untuk tahap dasarnya, tahap awalnya dia harus mengetahui yang dimaksud dengan tipe data, penggunaan dari tipe data tersebut. Tipe data ini dibagi menjadi dua bagian. Ada tipe data yang primitif, ada yang tipe data yang komposit. Gitu. Ini minggu kemarin juga sudah diulas dengan Pak Irfan, lalu minggu sebelumnya juga sudah saya ulas juga. Tapi saya di sini hanya untuk mengingat kembali mengenai tentang tipe data. Tipe data primitif adalah tipe data dasar yang tersedia secara langsung pada suatu bahasa pemrograman. Jadi tipe data primitif itu adalah tipe data yang mendasar. Nah, tipe data primitif ini ya, dia ada bagiannya lagi. Ada tipe data primitif itu masuk ke dalam logika, karakter, ada juga bilangan number. Nah, yang logika yang bagaimana? Itu ada jenisnya yang masuk dalam tipe data logika itu masuk ke dalam boolean. Boolean itu ada pilihan ya dan tidak, benar ataupun salah. Lalu yang karakter. Karakter itu menggunakan tipe datanya char. Ya, berapa kata nih gitu. Char, satu kata itu bisa dikatakan sebagai satu karakter, char. Lalu untuk number itu ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Bilangan bulat itu terdiri dari byte, short, int, dan long. Sedangkan bilangan pecahan ada float, ada double. Ya.
Minggu kemarin dibahas mengenai tentang tipe data integer. Minggu ini kita bahas integer, sekaligus kita bahas yang namanya variabel. Ya, tipe data integer, ya, kita menggunakan variabel. Lalu ada tipe data yang komposit, ya, atau tipe data yang non primitif. Tipe data komposit ini adalah tipe data bentukan yang terdiri dari dua atau lebih daripada tipe data primitif. Biasanya tipe data komposit ini adalah tipe data yang lebih daripada tipe data primitif. Contoh kayak string. Kalau satu kata, satu huruf, dua huruf, tiga huruf, 4 huruf, 5 huruf, itu dikatakan sebagai karakter. Sedangkan keseluruhan daripada huruf tersebut itu bisa dikatakan sebagai string. Gitu. Ya, jadi dikatakan tipe data komposit itu adalah tipe data bentukan yang terdiri dari dua atau lebih. Ya, contoh misalnya kata tadi karakter, ya A, B, C berarti ada 3 karakter. Sedangkan A, B, C keseluruhannya itu bisa dikatakan sebagai dengan string. Lalu juga ada array. Array itu ada array 1 dimensi, ada array 2 dimensi, ada array multidimensi. Class termasuk dalam tipe data yang komposit, lalu dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali jenis-jenis tipe data yang harus kita pahami. Secara mendasar yang sering kali kita gunakan ya mungkin tipe data integer, ya, tipe data char, lalu tipe data float, ya, string, itu ya, array, itu yang biasa kali sering kali kita menggunakannya nanti. Gitu. Ya, jadi seorang programmer dia harus mengetahui terlebih dahulu nih. Oh, saya ingin menggunakan angka nih. Kira-kira tipe datanya apa gitu. Apakah angka itu berbentuk bilangan bulat ataukah angka itu yang kita masukkan nantinya bilangan pecahan? Itu harus diperhatikan lagi. Oh, angka yang saya masukkan adalah bilangan bulat. Berarti kita menggunakan tipe datanya yang mana? Apakah integer, apakah long, apakah float, apakah double. Ya. Jadi kita harus tahu dulu. Oh, bilangan bulat berarti kita menggunakan integer, int, bukan yang float, bukan yang double. Gitu. Jadi kita pemahaman dasar, konsep dasar dengan tipe data ini itu saya rasa untuk seorang programmer harus lebih tahu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kita di sore hari ini, ya, di siang hari ini menjelang sore, yaitu mengenai tentang variabel. Ya, jadi ada tipe data, ada variabel. Variabel di sini adalah sebuah tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Sebuah tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Itu dikatakan sebagai variabel, gitu. Sementara tipe data adalah jenis nilainya yang akan disimpan ke dalam variabel. Itu ya. Jadi variabel itu adalah tempatnya untuk menyimpan sebuah benda. Sedangkan kalau tipe data itu adalah jenisnya. Jenis nilai yang akan diletakkan di variabel tersebut, di tempat tersebut. Tuh. Ya, pemahaman tentang variabel. Variabel adalah tempatnya untuk menyimpan sebuah nilai dari tipe data. Nah, pada matematika seringkali kita menemukan angka X dan Y. X nilainya berapa, Y nilainya berapa. X ini bisa dikatakan sebagai variabel, gitu. X sama dengan 3. Y sama dengan 4. X dan Y itu bisa kita kategorikan, bisa kita masukkan ke dalam suatu contoh daripada jenis variabel. Gitu. Nah, ini lebih jelasnya lagi, slide yang saya tampilkan ini lebih jelas lagi. Variabel. Ya. Variabel itu adalah sebuah wadah, sebuah tempat, ya, sebuah ruangan lah. Di mana ruangan tersebut digunakan untuk menyimpan suatu data-data. Jadi data itu akan disimpan terlebih dahulu kepada si wadah ini. Gitu. Pada variabel ini akan menyimpan sebuah nilai yang diberikan oleh tipe data dari jenis-jenis tipe data. Ya, jadi dari gambar itu bisa kita pahami ya. Kalau cukup lihat gambar saja kita sudah bisa memahami mengenai tentang variabel. Variabel itu bentuknya seperti kotak ya, box, di mana data itu masuk ke dalam box tersebut. Itu dikatakan sebagai variabel. Boxnya itu dikatakan sebagai
variabel. Nah, lalu di sini bagaimana sih caranya kita membuat variabel pada bahasa pemrograman C? Penulisan pertama yang kita lakukan adalah int, ya, integer. Tipe datanya dulu kita buat, baru nama variabelnya. Nama variabel apa yang mau kita buat? Itu bebas. Kita ingin ingin membuat apa? Itu tulis nama variabelnya, gitu. Misalkan int nomor underscore rumah, misalkan kita ingin masukkan nomor rumah, ingin masukkan ingin buat suatu program memasukkan nomor rumah. Berarti yang kita tulis, kita menggunakan tipe datanya apa? Nomor rumah. Kalau nomor itu berarti berkaitan tentang yang namanya bilangan. Bilangan apa? Apakah bilangan bulat atau bilangan pecahan? Gitu. Biasanya kalau sebuah nomor rumah, dia itu angkanya angka bulat, dia bukan pecahan. Nggak ada rumah itu biasanya nomor 15,3 atau 15,1, nggak ada. Yang ada tuh paling nomor rumah berapa? Nomor rumah 15. Nah, angka 15 tersebut itu masuk ke dalam tipe data yang mana? Dia akan masuk ke dalam tipe data yang integer, untuk tipe data yang bilangan bulat. Gitu. Maka pada saat pembuatan program dalam bahasa C kita masukkan integer. Lalu nama variabelnya apa? Kita buat nama variabelnya nomor underscore rumah. Berarti nanti yang akan kita masukkan adalah sebuah bilangan bulat. Gitu. Atau yang keduanya itu ada int nama underscore variabel sama dengan 0. Nah, yang kedua itu adalah kita berarti memasukkan angkanya terlebih dahulu. Bukannya kita mengisi nanti setelah program dijalankan kita input sendiri. Tidak, tetapi yang di nomor 2 itu kita sudah memasukkan sebuah angka di dalam variabel tersebut. Gitu. Ya, dalam tipe data itu kita sudah memasukkan sebuah nilai, sebuah bilangan. Kalau yang bagian atas itu int nama underscore variabel langsung titip koma, kita belum memasukkan sebuah angka. Kita belum menginput sebuah angka. Nanti ketika program tersebut dijalankan, baru kita input angkanya berapa yang kita mau tampilkan. Sedangkan kalau yang bagian kedua, int nama underscore variabel sama dengan 0, berarti kode program tersebut sudah memberikan suatu nilai, yaitu nilainya adalah nilai 0. Gitu. Ya. Nah, sebagai contoh pertama misalkan kita masukkan int tinggi. Ya, int itu adalah nama tipe datanya, ya. Sedangkan tinggi itu adalah variabelnya. Nama variabelnya apa? Gitu. Kalau kita masukkan, misalkan kita ingin mengukur tinggi tiang listrik misalkan. Berapa sih tinggi tiang listrik? Berarti kita masukkan int, kita gunakan tipe datanya tinggi. Gitu. Ya. Nah, sama juga contoh lain lagi misalkan int berat sama dengan 49. Ini contoh yang kedua tadi ya, yang bagian kedua tuh ya, yang int nama underscore variabel sama dengan 0, kita masukkan sebuah nilai terlebih dahulu. Nah, ini masuk ke dalam contoh yang ada di sini. Nih, int berat sama dengan 49. Berarti kita sudah memasukkan sebuah nilai untuk variabel berat dengan nilainya adalah 49. Itu 49 itu adalah angka bilangan bulat, maka tipe data yang baik kita gunakan adalah tipe datanya yang integer. Tuh, paham ya? Jadi kalau ingin bertanya-tanya nanti bisa melalui chat di streaming ya, atau nanti bisa chat juga melalui di WA saya bisa. Nanti biar kita diskusikan di mana kendala Anda dalam mempelajari tentang tipe data ini. Sekarang kita masuk ke dalam penulisan tipe data variabel pada pemrograman bahasa C. Di dalam bahasa C ya, untuk penulisan variabel itu nama variabel tidak boleh didahului dengan simbol dan angka. Jadi dalam penulisan variabel dia tidak boleh diawali dengan menggunakan simbol atau angka, misalkan 1 tinggi misalnya atau 1 berat, melainkan dia harus berat saja gitu. Ya, jadi nama variabel ini dia tidak boleh diawali dengan penulisan simbol dan angka.
Lalu yang kedua, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada pada bahasa C. Contohnya if, int, void, dan lain sebagainya. Nama variabel itu bersifat case sensitif, artinya bahwa penulisan itu sangat berpengaruh. Huruf kapital dengan huruf kecil itu sangat berpengaruh, apalagi digabung gitu. Misalkan Anda membuatnya di situ nama, tulisan nama. Anda menulisnya di atas itu variabelnya misalkan namanya n-nya kecil semua. Sedangkan di bawahnya Anda menulisnya huruf besar semua, huruf kapital semua. Maka di dalam pemrograman bahasa C, ya, penulisan variabel atas nama, atas penggunaan kalimat nama tersebut tidak akan dieksekusi, akan menimbulkan suatu error gitu. Jadi di dalam penulisan variabel pada bahasa C itu penulisannya haruslah sangat diperhatikan kembali. Jadi sangat sensitif. Huruf besar dengan huruf kecil itu sangat ngaruh. Lain dengan HTML. Kalau kita belajar pemrograman HTML, kita mau membuatnya huruf besar atau di atasnya misalkan bagian atasnya kita nulisnya huruf besar semua, lalu di bagian bawahnya kita nulisnya huruf kecil semua, itu enggak bermasalah. Ya, kalau HTML itu dia masih bisa membaca instruksi penamaan yang bentuk huruf yang berbeda. Gitu. Lain lagi dengan PHP. Kalau kita sudah belajar PHP, kita sudah berpengaruh yang namanya kalimat case sensitif, sama seperti bahasa C. Bahasa C itu juga sangat sensitif gitu penulisannya. Huruf besar juga berarti yang bawahnya juga huruf besar semua. Yang atas huruf kecil berarti yang bawahnya juga huruf kecil semua. Jadi kalau saran saya kalau ingin membuat suatu programming atau membuat suatu kode program, biasakanlah dengan huruf kecil semua. Supaya kenapa? Tujuannya adalah agar supaya kita tidak pernah lupa gitu. Ya, jangan kamu sering variasi besar kecil, tiba-tiba ketika jadi error, kamu akan mencarinya kesulitan. Kira-kira errornya di mana nih? Bagian mana gitu. Tapi kalau seandainya kita nulis huruf kecil semua, ya saya rasa itu lebih aman ya. Lalu selanjutnya adalah disarankan menggunakan underscore untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata. Jadi penamaan yang lebih dari satu suku kata itu harus menggunakan underscores. Gitu. Misalnya seperti tadi yang saya katakan, nomor rumah. Ya kan biasanya kalau kita tulis seperti biasa kan nomor spasi rumah gitu. Tetapi di dalam penulisan variabel bahasa C itu haruslah disambung. Anda boleh menyambung nomor rumah langsung, boleh Anda gunakan nomor underscore rumah gitu. Artinya dia tidak ada jeda, tidak ada jarak, harus sambung. Nomor rumah gitu. Atau nomor underscore rumah. Dia tidak boleh nomor spasi rumah. Gitu. Ya, jadi penulisan variabel dia harus nyambung, harus menyatu. Bila mana ada kalimat terdiri dari dua suku kata, maka kita haruslah menggunakan yang namanya underscores. Ya, itu adalah penjelasan saya mengenai tentang penulisan variabel dalam bahasa C. Nah, selanjutnya kita adalah melakukan mempraktekkan tipe data dan variabel. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi bahasa C secara online ya. Ataupun misalkan Anda punya laptop di rumah, Anda pernah menginstal Dev C++, ya silakan Anda mempraktekkan. Tapi kalau seandainya Anda tidak mempunyai komputer atau laptop di rumah, Anda bisa menggunakan smartphone Anda gunakan sebagai media pembelajaran, yaitu Anda buka saja media browser, lalu Anda ketikkan HTTPS, langsung masuk ke situs glot.io. Lakukan enter, nanti akan muncul, ya dia akan muncul, baru Anda ketikkan suatu skrip dan program. Ya, pada minggu kemarin, ya kalau nggak salah minggu kemarinnya lagi tuh, kalau nggak salah saya pernah memberikan beberapa aplikasi bahasa C secara online. Ya, dia ada tutorial points, ada REPL, ya, lalu ada apa lagi itu, ada 4 kalau nggak salah ya saya memberikan. Itu dari 4 aplikasi online itu bisa kita gunakan, tergantung Anda mau enaknya di mana. Oh, saya bisa dengan menggunakan Glot misalkan. Oh, saya senang menggunakan tutorial point misalkan. Ya nggak masalah.
ya. Tapi kalau di sini saya ingin mencoba mempraktekannya menggunakan dari website dari jilot.io. Silahkan Anda buka ya di media browser. Setelah Anda buka, baru Anda ketikkan program ya, seperti yang slide yang saya tampilkan ini. Dia ada crash include studio.x ya, lalu ada int main kurung buka kurung tutup, ada kurawal buka ya, lalu kita masukkan int berat, lalu kita masukkan lagi int tinggi sama dengan 78, int tipe data, berat itu adalah variabelnya gitu. Printf berat badan saya adalah persen i kilogram dan tinggi persen i sentimeter. Printf berat badan saya. Printf itu adalah yang akan ditampilkan pada ketika program dijalankan, yang akan ditampilkan itu adalah kalimat printf. Lalu ada return 0 untuk kembali lagi ke awal lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Bisa kamu lihat, ini adalah aplikasi secara online, bahasa C secara online yang saya gunakan adalah jilot.io. Pada bagian sisi sebelah kiri Anda itu, yang warna biru itu, biru tua itu adalah tempat untuk menuliskan kode program. Jadi kode program itu kita tuliskan. Nah, ketika Anda pertama kali ngebuka program tersebut, ya, ketika pertama kali Anda membuka jilot.io, itu biasanya muncul di layar warna biru itu munculnya hello world ya. Nah, itu kamu hapus saja. Itu kamu hapus, lalu coba Anda ketikkan kembali include studio.x, lalu ada int main kurung buka kurung tutup, int berat, titik koma, jangan lupa titik koma. Di akhir setiap kode program itu selalu ditutup dengan titik koma. Kalau Anda tidak menutup dengan titik koma, maka program tersebut akan terjadinya error. Ya, jadi kalau bahasa pemrograman ini dibutuhkanlah suatu kejelian, ketelitian kita di dalam menulis suatu kode program. Ya, penglihatan kita juga harus lebih jeli lagi. Gitu. Jangan sampai ketika kamu sudah mengetikkan program banyak, ketika sudah berlembar-lembar, berhalaman-halaman kamu membuat program banyak, tiba-tiba ada kesalahan. Ya. Jadi kalau saran saya lebih baik dari awal kita hati-hati, lebih teliti lagi di dalam mengetik suatu kode programnya. Ya. Nah, setelah itu, ya setelah kita ketik program, baru kita klik bagian atasnya execute, ya. Kita klik, nanti muncul di bagian sebelah kanan itu hasilnya adalah seperti itu. Berat badan saya adalah 54 km dengan tingginya sekian centimeter. Gitu. Jadi pada script ini penggunaan secara media secara online bahasa C itu yang menggunakan jilot.io itu bagian sisi sebelah kiri adalah bagian untuk menulis skripnya, menulis kode programnya. Lalu bagian sebelah kanannya adalah hasilnya apa yang sudah kita tuliskan di kode program tersebut. Gitu. Ya, ini seperti penjelasannya. Include studio.x ya digunakan adalah untuk input output. Include ini adalah menandakan bahwa kode program yang kita buat itu adalah untuk pemrograman bahasa C. Misalkan contoh kayak HTML. Pemrograman HTML diawali dengan tag HTML, ya berarti file yang akan kita buat, kode program yang kita buat itu berbasis HTML, akan dibuka pada media browser. Sedangkan kalau untuk programan bahasa C itu diawali dengan include. Apakah dia include studio atau include conio atau include lain sebagainya. Ya, tapi di sini kita menggunakan include studio.x yang mana penggunaan dari include ini adalah sebagai penanda bahwa program yang akan kita buat ini adalah program pemrograman bahasa C. Lalu masuk ke bawah int main. Ya, int main itu adalah main program untuk mengembalikan nilai int secara default. Ya. Lalu biasanya ada lagi tuh setelah di atas int itu biasa ada lagi tulisannya namanya using saya lupa tuh using std. Ya, ada lagi tulisannya seperti itu.
di atas daripada INT main. Nah, selanjutnya adalah INT berat. Ya, lihat bagian baris ketiga, 1, 2, 3, 4, ya baris keempat, INT berat. INT itu adalah tipe datanya dan berat itu adalah variabelnya. Gitu. Nama variabel ini kita bebas. Anda boleh menulisnya berat, mau menulisnya apa, tergantung kita mau membuat suatu program itu adalah apa gitu. Misalkan INT luas. INT luas tanah misalkan, INT luas bangunan misalnya, INT luas underscore bangunan, INT luas underscore segitiga misalkan. Misalkan kita ingin membuat suatu rumus segitiga misalnya. Nah, kita masukkan tipe datanya apa? Oh, kita masukkan misalkan tipe datanya INT integer misalkan, INT luas underscore segitiga gitu. Nah, lalu ada di situ ada tanda garis miring 2 ya. Garis miring 2 itu maksudnya adalah bahwa instruksi tersebut tidak akan dijalankan oleh program tersebut. Kode program ini dia tidak akan dijalankan oleh program itu. Kenapa? Karena tanda kutip 2 itu menandakan bahwa kita itu membuat suatu komentar. Biasanya seorang programmer ini kadang-kala membuat suatu komentar seperti itu. Tujuannya adalah tak lain untuk sebagai penanda kita sebagai programmer bahwa oh ini bagian A, oh ini bagian B, oh ini bagian C. Gitu. Jadi garis miring 2 kali itu menandakan bahwa kalimat tersebut adalah berupa suatu komentar yang ditujukan untuk kepada si pembuat program tersebut. Tujuannya adalah untuk mengingat dia. Oh, ini bagian header, oh ini bagian footer, oh ini bagian body, oh ini bagian lainnya. Ya. Selanjutnya kita turun ke bawah lagi, itu ada INT tinggi sama dengan 178. Itu dari saya katakan tipe data yang kita gunakan adalah integer, lalu variabelnya adalah tinggi. Nah, pada kalimat ini, pada kode program ini, dia langsung memasukkan sebuah angka, gitu. Jadi kan kita ingat kembali penulisan variabel itu bisa ada 2 ya. Boleh bisa kita tulis langsung kita tulis nilainya, bisa juga kita tulisnya nanti pada saat program tersebut dijalankan. Tapi kalau kasus ini kita sudah menulisnya sudah memberikan suatu angka atau nilai di dalam variabel tersebut. Lanjut kepada berat. Ya, berat sama dengan 54. Nah, berat sama dengan 54. Nanti ketika kita akan memanggil tipe data berat tersebut, nanti akan yang dipanggilnya itu adalah ya kalimat berat, tulisan berat. Kalau seandainya yang di bagian atas INT beratnya B-nya itu kamu tulis huruf besar, lalu bawahnya kamu berikan huruf kecil, itu biasanya tidak akan berjalan. Lalu ada lagi printf. Ya, printf itu adalah untuk menampilkan apa kode program yang sudah kamu buat itu nanti akan ditampilkan di layar. Gitu. Ya, jadi apapun yang kamu tulis pada saat printf, setelah printf lalu kurung buka, kutip, bla 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 bla, tutup lagi ya dengan kurawal. Bukan kurawal apa, dengan tanda kutip, lalu ditutup dengan kurung tutup. Ketika dijalankan, apa yang kita tulis di printf itu dia akan ditampilkan di layar hasil outputnya. Lalu ada return 0. Return 0 itu adalah untuk menyatakan bahwa program berakhir dengan normal. Artinya dia akan kembali ke awal. Biasanya kalau kita menggunakan INT main, biasanya di paling bawah itu ada yang namanya return 0. Ya, untuk mengembalikan ke awal lagi. Ya, jangan lupa ditutup dengan kurawal tutup. Oke ya, misalkan nih ada skrip yang kita berikan tanda komentar misalkan. Ada skrip, ada kode program yang kita buat. Ya, yang kita buat dengan tanda paga, dengan tanda garis miring 2. Maka kode program tersebut yang harusnya dibaca oleh instruksi tersebut akan dibaca oleh program tersebut, dengan adanya tanda kutip 2, maka
si program itu dia tidak akan membaca instruksinya, melainkan akan dilewati. Seperti dalam contoh slide ini ya, itu tulisan berat sama dengan 54 itu kita berikan tanda garis miring 2, maka hasilnya adalah tidak akan angka 54 itu dia tidak akan ditampilkan. Kenapa? Karena variabel tersebut dia sudah berubah menjadi sebuah komentar, bukan menjadi sebuah instruksi. Ya, paham ya sampai sini? Sebelum kita masuk ke dalam tugas ya, saya sudah buat tugas di Classroom mengenai tentang bagaimana caranya kita menggunakan tipe data integer. Ya. Jadi kalau bisa setiap kali pertemuan Anda coba, misalkan kayak Pak Irfan kemarin memberikan penjelasan mengenai tipe data, lalu di situ ada soal-soalnya ya. Ya silahkan Anda kerjakan untuk mengetahui apakah pemahaman kita mengenai tentang apa yang sudah diajarkan oleh para guru ya di siang harinya, apakah kita sudah bisa mengikuti atau tidak, itu hanya sebagai bahan evaluasi kita ya. Ada pertemuan kemarin ya, Pak Irfan sudah memberikan tugas untuk pilihan ganda, bisa Anda kerjakan. Kira-kira nih yang benar mana nih, yang benar mana nih. Bila mana ada kesulitan atau kesusahan, bisa bertanya dengan Pak Irfan atau bisa juga bertanya dengan saya. Nah, untuk tugas saya ini ya, silakan Anda coba penggunaan tipe data INT, integer. Jadi, saya menginginkan Anda ini memahami tentang tipe data integer. Dilanjutkan dengan variabelnya. Gitu. Lalu bagaimana Pak? Saya tidak mempunyai komputer Pak untuk menginstal program Dev C++. Anda bisa menggunakan handphone Anda, smartphone Anda gunakan, Anda buka media browsernya, lalu Anda ketikkan glot ya, .io. Nah, di situ Anda tinggal jalankan. Gitu. Lalu bagaimana Pak penjelasannya? Gitu. Nah, dalam pemrograman bahasa C, yang perlu kita ingat adalah bagian awalnya. Nah, ada include studio.x. Bahwa itu harus kita tulis. Kenapa itu harus kita tulis? Maka saya katakan, malahan saya katakan itu wajib. Kenapa? Karena itulah sebagai penanda bahwa kita akan membuat program dengan menggunakan bahasa C. Maka itu wajib. Gitu. Penulisan include ini wajib kita tulis di awal kalimat. Lalu yang kedua apa? Ya, bisa aja kita menggunakan yang kedua itu kita masukkan int main. Ya, itu bisa dikatakan, bisa saya katakan juga wajib ya, atau harus ada. Nah, selanjutnya adalah int berat. Ya. INT itu harus ada juga ya, karena itu tipe data. Kita ingin menggunakan tipe data apa, atau kita ingin membuat program apa dulu gitu. Oh, saya ingin membuat program mengukur jarak rumah misalkan. Oh, saya ingin membuat program mengukur ukuran tali misalnya, atau ukuran bangku bisa berapa tingginya berapa. Nah, INT ini harus kita gunakan juga sebagai tipe data untuk menampilkan sebuah bilangan yang bulat. Baru ditambahi dengan kalimatnya. Apa kalimat yang mau kita tambahkan? Apakah berat? Apakah apa? Tapi kalau di program yang saya buat ini adalah untuk mengetahui tinggi badan dengan berat badan. Maka yang saya masukkan adalah tingginya ya. Nama variabelnya tinggi, dengan kedua nama variabelnya adalah berat. Jadi tinggi dan berat. Tuh, ya. Untuk tugasnya saya kalau masih bingung silakan komunikasi dengan saya atau dengan Pak Irfan. Ya, saya yang memberikan sedikit kemudahan bagi Anda tidak punya komputer, tidak punya laptop, bisa menggunakan yang namanya secara online ini. Bisa menggunakan GDO di Dell ya .com, atau bisa juga menggunakan Glot, bisa juga menggunakan online gdb.com, atau bisa menggunakan repl.it, bisa juga menggunakan tutorialspoints.com. Silakan Anda mau yang mana. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan glot.io. Sebab kenapa? Sebab sisi layar itu lumayan besar. Sisi sebelah kiri untuk penulisan skrip, lalu sisi sebelah kanannya itu untuk hasilnya. Sedangkan kalau saya misalkan menggunakan yang tutorials point itu kecil. Layar di atasnya buat penulisan skripnya, lalu bagian bawahnya adalah untuk hasilnya. Ya, untuk hasilnya tuh kecil.
Tapi kalau Gilot ini dia sebelahan, jadi 6. Gitu. Kalau saya lebih enakan ke Gilotnya. Oke. Kita masuk dalam kesimpulan materi kita di sore hari ini ya. Kesimpulannya adalah inti dari sebuah program komputer adalah menerima input, melakukan pemrosesan dan menghasilkan output. Jadi inti daripada sebuah komputer itu dia ada input, ada proses dan ada output. Input bisa kita lakukan dengan memasukkan segala sesuatu atau kita menggunakan keyboard sebagai input lalu diproses. Ya, komputer kan begitu. Kita berikan perintah, kita berikan instruksi lalu diproses itu. Setelah diproses baru dikeluarkanlah hasilnya. Hasilnya itu dikatakan sebagai outputnya. Ya, komputer itu ada input, proses dan ada output. Ya, selanjutnya adalah pada tahap pemrosesan, pemrograman membutuhkan bantuan variabel untuk menyimpan nilai sementara. Tetapi kalau di dalam komputer, ya, di dalam sistem komputer itu ada input, ada proses, ada output. Nah, prosesnya itu dia ada untuk menyimpan sebuah file atau menyimpan suatu data secara sementara. Hal ini bisa dikatakan sebagai RAM, ya. Jadi di dalam komputer juga ada RAM ataupun ROM. Kapan kita menggunakan RAM, kapan kita menggunakan yang ROM. Gitu. RAM bisa dikatakan sebagai penyimpanan yang sementara, sedangkan ROM adalah penyimpanan yang permanen. Nah, RAM dengan RAM itu bisa dikatakan sebagai variabel yang akan menyimpan sebuah nilai. Oke. Ya. Jadi kalau saya rasa cukup sekian ya. Jadi kalau ada yang ingin mau ditanyakan mengenai tentang materi, tentang variabel, bisa Anda tanya langsung chat melalui saya. Insya Allah pasti akan saya jawab di mana kesulitan Anda. Tapi bila mana Anda mengalami kesulitan, Pak saya masih belum paham, nanti akan saya buka grup Google Meet ya. Nanti kita akan belajar melalui Google Meet biar supaya Anda bisa secara interaksi langsung dengan saya melalui Google Meet. Nanti kita akan mencarikan solusi di mana kesulitan Anda dalam mengikuti pembelajaran tipe data ini. Tuh. Oke, ya anak-anakku semua, saya rasa cukup ya materi kita tentang variabel. Kita bisa lanjut di Google Meet nanti atau kita bisa lanjut di Google Classroom. Untuk tugasnya saya rasa jangan sampai tidak dikerjakan ya, sebab untuk menilai PTS, kita menghadapi PTS dan juga saya harus mempunyai suatu nilai yang akan nanti akan saya rekap untuk menilai hasil, untuk nilai di rapot, untuk mengisi nilai di rapot Anda. Itu ya. Jadi setiap hari, setiap kali ada mata pelajaran itu biasanya ada sedikit tugas-tugas. Ya. Kalau seandainya kesulitan bisa langsung bertanya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.